Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Maulana dengan NIM 19.021247781. Saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudulkan penetapan harga. Kelompok strategi penetapan harga adalah yang pertama, strategi penetapan harga baru, strategi fleksibilitas harga, strategi leasing, strategi kepemimpinan harga, strategi penetapan harga jasa, strategi penetapan harga produk yang sudah mapan, strategi penetapan harga lini produk, strategi banding atau pricing, strategi penetapan harga untuk meraih pangsa pasar. Strategi penetapan harga produk baru adalah strategi penetapan harga yang relevan bagi produk baru inovatif. Ada dua macam, yakni skimming pricing dan penetrant pricing. Skimming pricing adalah perusahaan menetapkan harga awal initial price yang mahal pada produk baru. Biasanya strategi ini didukung pula dengan aktivitas promosi yang gencar. Tujuan utamanya antara lain, yang pertama, melayani para pelanggan, yang kedua, menutup biaya riset dan pengembangan serta promosi secara cepat. Situasinya adalah yang pertama, produk baru memiliki karakteristik unik atau khas yang sangat diharapkan konsumen. Yang kedua, cukup banyak pelanggan yang bersedia membeli produk pada tingkat harga awal yang mahal. Yang ketiga, pola permintaan yang dihadapi bersifat tidak pasti. Penetration pricing adalah perusahaan menetapkan harga awal initial price relatif murah produk life cycle atau yang disebut PLC. Tujuan utamanya adalah agar dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Yang situasinya adalah yang pertama, produk yang dihasilkan memiliki daya tarik tertentu bagi pasar massal. Yang kedua, banyak segmen pasar yang sensitif terhadap harga. Yang ketiga, harga awal yang rendah mengurangi minat pesaing untuk memasuki pasar. Strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Yang pertama adalah mempertahankan harga, yang kedua menurunkan harga, yang ketiga menaikkan harga. Dalam melakukan penilaian kembali terhadap strategi penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mempertahankan harga, menurunkan harga, dan juga menaikkan harga. Strategi ini yang mempertahankan harga, strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar, misalnya pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Kondisi yang sesuai untuk menetapkan harga strategi ini antara lain, yang pertama, pasar yang dilayani perusahaan tidak terpengaruhi secara signifikan. Yang kedua, ada ketidakpastian berkaitan dengan reaksi. Yang ketiga, citra perusahaan di mata masyarakat dapat ditingkatkan. Menurunkan harga, itu adalah penjelasannya. Penyebab atau alasan yang mendorong sebuah perusahaan perlu menurunkan harga produknya yang sudah mapan adalah yang pertama, strategi offensif. Yang ketiga, respon terhadap kebutuhan pelanggan. Menaikkan produk biasanya dilakukan dengan tujuan mempertahankan profitabilitas selama periode inflasi. Secara konseptual, besarnya kenaikan harga harus ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan besarnya laba sama baik sebelum maupun inflasi berlangsung. Strategi fleksibilitas harga, yaitu ada 2 cabang. Strategi satu harga atau harga tunggal. Yang kedua, strategi penetapan harga fleksibel. Tujuan strategi ini adalah mempermudah keputusan penetapan harga dan mempermudah goodwill serta menjalani hubungan baik dengan semua pelanggan, karena tidak satupun pelanggan yang
mendapatkan harga khusus atau dianggap lebih penting daripada pelanggan yang lain. Strategi penetapan harga fleksibel. Strategi penetapan harga fleksibel merupakan strategi pembebanan harga yang berbeda kepada pelanggan yang tidak untuk produk yang berbeda untuk produk kualitasnya sama. Tujuan strategi ini adalah memaksimumkan laba jangka panjang dan memberikan keluasan dengan jalan setiap penyesuaian harga baik turun maupun naik. Strategi penetapan harga lini produk atau price lining strategi. Strategi ini dilakukan apabila perusahaan memasarkan lebih dari satu jenis atau lini produk. Dalam price lining strategi merupakan strategi perusahaan harus menentukan price tab atau tingkatan harga antar model produk. Dalam lini produk bersangkutan, price tab harus mempertimbangkan perbedaan biaya antara model, evaluasi konsumen terhadap berbagai fitur produk, serta harga para pesaing apabila perbedaan harga antara dua model produk relatif kecil. Strategi leasing. Leasing adalah sewa guna usaha. Merupakan kontrak persetujuan antara pemilik aktiva atau lessor dan tingkat return tertentu. Objek leasing bisa beraneka ragam, diantaranya apartemen, kantor, rumah, mobil, komputer, mesin fotokopi, bahkan bangunan pabrik. Itu ada dibagi dengan dua cabang, operating lease, financial lease. Strategi leasing. Tujuan strategi leasing adalah meningkatkan pertumbuhan pasar dengan menarik pelanggan yang tidak mampu membeli sekaligus, memperoleh aliran laba yang stabil, merealisasikan laba jangka panjang yang lebih besar, ini menghindari resiko kerugian akibat keuangan teknologi, meningkatkan aliran kas. Strategi banding pricing. Penjelasannya adalah strategi ini memasuk margin untuk pelayanan pendukung harga strategi. Ideal strategi yang pertama adalah bantuan penjelasan teknis ekstra, custom design, dan konsep rekayasa untuk pelanggan. Yang ketiga, peralatan peripheral dan aplikasi. Yang keempat, pelatihan personel pelanggan. Yang kelima, departemen layanan untuk atau pemeliharaan yang dapat ditawarkan respon dan solusi yang tepat. Strategi kepemimpinan harga. Strategi price leadership berlaku dalam situasi oligopoli. Pemimpin pasar atau market leader melakukan perubahan harga yang kemudian akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri bersangkutan. Situasi yang mendukung, yang pertama situasi oligopolistik, yang kedua industri di mana semua perusahaan dipengaruhi oleh variabel harga yang sama, misalnya biaya, persaingan, dan permintaan. Yang tiga, industri di mana perusahaan memiliki tujuan penetapan harga yang umum. Yang keempat, pemahaman yang sempurna mengenai keadaan industri. Kesalahan dalam penetapan harga berarti kehilangan kendali. Hasilnya adalah mencegah harga yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Yang kedua, perubahan penetapan harga yang stabil. Yang ketiga, pangsa pasar yang stabil. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.